Jadi bersih. Sama di Solo di keraton ya. Itu kalau satu suro itu Kiai Slamet digiring. Pernah dengar dengan digiring itu kalau apa? Kalau buang air, buang kotorannya itu berebut itu. Nah, datang dari mana itu berebut. Katanya apa? Barokah. Kalau dapat itu nanti usahanya lancar, jualannya bisa naik loncat tinggi. Itu keyakinan yang salah. Ya. Nah ini Nabi Nuh tetap berdakwah, ngajak umatnya untuk masuk Islam, ngajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masyarakatnya tidak mau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh, wahai Nabi Nuh, kapalmu itu 3 tingkat. Tingkat yang paling bawah itu adalah untuk binatang-binatang yang buas-buas, ambil yang sepasang-sepasang, sapi, sepak ya, kuda, gajah, harimau, singa, sepasang-pasang masukkan. Yang atasnya adalah untuk yang tidak buas, burung sepasang, nanti monyet sepasang. Yang atas untuk manusia yang beriman. Itu untuk orang yang beriman. Begitu hujan terus, akhirnya kampungnya itu kena air yang begitu banyak, naik sampai ke puncak rumahnya, sehingga orang-orang kafir itu pada tenggelam. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Nuh sudah naik kapal. Termasuk yang nggak naik itu siapa? Keluarganya Nabi Nuh. Anaknya sama istrinya. Anaknya sama istrinya tidak mau naik. Sudah dipanggil, wahai bunaya, sini wahai anakku, naik kapal nanti akan selamat. Tidak Pak, saya mau naik ke gunung. Nanti ke gunung nanti saya akan selamat. Ternyata air itu sampai melonjak ke gunung, semuanya mati orang-orang kafir itu. Ya. Tapi jangan terus ngambil, wah Nabi Nuh saja istrinya masuk neraka, anaknya juga masuk neraka. Kalau saya anaknya masuk neraka, tidak apa-apa dong. Nabi aja anaknya masuk neraka. Tidak begitu. Nabi Nuh itu berdakwah itu sudah maksimal, sudah sempurna. Beliau itu berdakwah ya istrinya, ya anaknya, ya umatnya. Beda kalau orang-orang sekarang, ustadz atau ulama itu ada berdakwah kemana-mana, istri dan anaknya nggak didakwai, tidak suruh ngaji, ya gitu. Nah kalau Nabi Nuh adalah seorang nabi dan rasul, beliau tidak punya salah. Kalau salah sudah dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah maksimal tiap hari nasihati istri dan anaknya. Sehingga Nabi Nuh itu tidak punya dosa. Kalau ditanya, apakah kamu sudah dakwah kepada istri dan anakmu? Sudah. Tidak dosa Nabi Nuh. Karena mereka tidak mau. Ya sudah kalau tidak mau. Nah demikian pula kita berdakwah kepada anak kita harus maksimal. Berdakwah kepada istri kita, pada suami kita harus maksimal. Sehingga apa? Besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ditanya, ya saya sudah berdakwah kok, gitu ya. Nih. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW juga berdakwah kepada umatnya, yaitu mengajak untuk masuk Islam. Ya, mengajak untuk masuk Islam, untuk mengajak agar mereka itu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukannya. Jadi dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Idris, Lut dan lain semuanya itu dakwahnya sama, ingin untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya atau tidak berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu apa? Syirik itu menyembah kepada selain Allah, itu syirik. Percaya kepada Allah tapi masih juga percaya kepada selain Allah, itu adalah syirik. Saya dagangannya laris karena saya sudah datang ke sana seorang dukun sehingga rame. Nah itu sudah syirik. Percaya kepada Allah masih juga percaya kepada selain Allah, itu tidak boleh yang demikian itu. Nih, nah dakwah Rasulullah SAW juga begitu, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan.
Nah, ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya kita sampaikan di sini yaitu tentang syahadat, Bu. Ya, tentang syahadat. Ya, syahadat. Itu tentang tauhid. Sekarang adalah tentang syahadat. Rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu rukun Islam, ya. Ya, kalau haji bagi yang mampu, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Umroh bagi yang mampu, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa, gitu ya. Jenengan kalau mampu ya haji, kalau jenengan mampu ya umroh. Tapi kalau jenengan mampu kok tidak mau haji tidak umroh, jenengan dosa. Tapi kalau belum mampu tidak haji tidak umroh ya tidak apa-apa, gitu ya. Jadi man istata'a ilaihi sabila, jadi haji itu bagi yang mampu. Nah, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Ya, syahadat. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah, yaitu syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah syahadat rasul. Anak-anak kita itu yang di SD sudah tahu syahadat itu ada berapa, nak? 2. Apa syahadat? Apa yang pertama? Syahadat tauhid. Yang kedua syahadat rasul. Nah, ini kalau ibu-ibunya ngajari anak, kalau sudah tahu kan tahu. Tapi kalau ibunya nggak tahu, wah gimana ya? Nah, ini sudah diajarkan oleh ustadzah kita di sekolahan, ya. Syahadat itu adalah persaksian. Asyhadu itu saya bersaksi, saya bersumpah. Coba kalau jenengan disumpah, kamu saya sumpah begini-begini demi Allah. Nah, itu harus benar-benar yakin, harus benar-benar dijalankan. Nah, kalau kita ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita ini sumpah kepada Allah bahwa Allah adalah Rabb kita. Sumpah kepada Nabi Muhammad bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Nabi kita. Jadi kita menyatakan dalam diri kita bahwa kita ini meyakini bahwa Tuhan kita ini adalah Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Rasul kita, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Loh, ada Nabi yang lain? Ada. Cuman pengakuan saja. Ya, tidak ada nabi. Nabi itu ya saya ulangi lagi, tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad. Nah, kalau yang dahulu ada nabi-nabi yang lain banyak sekali. Tapi kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau begitu kita percaya, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi kita. Lah, setelah ada Nabi Muhammad, apakah ada nabi? Tidak ada nabi. Kalau ada ngaku, itu dosa, palsu. Banyak sekali orang pada ngaku nabi, saya nabi, saya nabi. Ya, saya malaikat Jibril katanya begitu. Tidak bisa ngaku. Ya. Nah, orang muslim muslimah mengakui bahwa nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Jadi kita ini bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, apa makna daripada syahadat ini? Ya, asyhadu, saya bersaksi, tidak ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah. Jadi la itu meniadakan, illa itu menetapkan. Jadi ada yang ditiadakan dan ada yang ditetapkan. Itu makna bahasa Arabnya begitu. Jadi la ilaha, tidak ada ilah, illallahu, kecuali Allah. Jadi menyatakan Allah saja sebagai Tuhan kita, Rabb kita itu Allah. Nah, kalau kita ini sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, kok kita ini masih percaya kepada selain Allah, berarti syahadat kita ini palsu.
Sumpah kita ini rusak. Ya, sumpah kita ini rusak, kan kita sudah bersumpah. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Kok kita masih percaya kepada selain Allah? Nah, berarti syahadat kita ini sudah rusak. Ya, jadi saya kembalikan lagi, la itu meniadakan. La kursia, tidak ada kursi sama sekali. La ustadzah, berarti tidak ada ustadz di dalam kelas ini, dalam masjid ini. La kafiro, tidak ada orang kafir di dalam masjid ini. La itu meniadakan. Illa itu menetapkan, kecuali Allah. Ini. Jadi kalau kita ini sudah menetapkan kayak gitu, la ilaha illallah, itu sudah menyatakan bahwa Allah adalah Rabb kita. Ya. Jadi kita ini tidak boleh percaya kepada selain Allah. Itu percaya selain Allah. Nah, kalau di sini ditulis di sini ada, yaitu agama Shinto menyembahnya pada matahari. Orang Kristen menyembahnya kepada salib. Orang Majusi menyembahnya kepada api, ya, kepada api. Orang Buddha, Hindu menyembahnya kepada berhala. Itu Tuhan menurut mereka. Nah, kalau kita tidak, kita adalah percayanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Nah, kalau kita ini percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya syahadat kita ini jadi rusak. Ya, tidak benar gitu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya